Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat berkas saya kebaikan. Bagaimana kabar hari ini teman-teman? Pada kesempatan ini aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton channel ini. Sekaligus aku turut mendoakan agar teman-teman semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa menyapa teman-teman semua yang sedang menuntut ilmu atau bekerja. Semoga mendapatkan keberkahan dalam menjalankan aktivitas. Menemani aktivitas kalian, langsung aja kita simak video perjalanan seru bersama PO Haryanto Kenzo Part 2 dari Wonogiri menuju Jakarta. Bagaimana videonya? Yuk kita simak. Video part 2 ini adalah etape kedua perjalanan bersama PO Haryanto HR 078 Kenzo. Pada part kedua ini akan diawali dari garasi PO Haryanto Pengging. Selanjutnya, HR 078 akan masuk ke tol Trans Jawa melalui GT atau gerbang tol Boyolali. Sebelum berangkat, teman-teman bisa pesan aneka makanan seperti sate Madura atau aneka teh jumbo dan kopi di food court yang ada di garasi Pengging PO Haryanto. Sobat semua juga bisa membeli aneka oleh-oleh khas kota Solo di minimarket yang ada di komplek garasi Pengging PO Haryanto. Nah, di garasi Pengging ini teman-teman, selain untuk melaporkan trip yang akan dilaksanakan di garasi Pengging, kru akan melaporkan trip yang akan dilaksanakan kepada admin. Di sini juga biasanya digunakan untuk perbaikan, maintenance, repair, dan penggantian suku cadang atau ban dari armada PO Haryanto yang akan digunakan. Oh iya, buat teman-teman yang belum nonton part 1, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. For your information teman-teman, untuk bulan Oktober PO Haryanto akan mengadakan promo potongan harga tiket sebesar Rp20.000 apabila pesan tiketnya melalui aplikasi PO Haryanto. Nah, jangan lupa install aplikasinya ya. Dapat di-download di App Store. Promo berlaku untuk keberangkatan tanggal 1 sampai dengan 30 Oktober 2024. Wah, keren banget ya. Teman-teman bisa coba tripnya, memilih tripnya kemana aja, potongan Rp20.000. Lumayan kan? Alhamdulillah pada trip kali ini driver 1 yang bertugas adalah Pak Katio. Nah, setel membawa atau mengemudikan busnya keren banget. Perpaduan antara feeling, respon, kewaspadaan, dan penginderaan serta irama pijakan gas dan rem serta kopling selaras banget. Jadi ibarat sang maestro yang piawai memainkan alat musik dan mendendangkan lagu. Wah, keren banget. Jadi perjalanan bersama PO Haryanto Kenzo terasa cepat, senyap, dan tepat. Nah, PO Haryanto Kenzo R078 ini armadanya bagus banget dan terawat. Larinya masih set-set dan bodinya tidak limbung. Bodi dari HR078 ini menggunakan Jetbus 13 by karoseri Adi Putro dan dibekali dengan sasis serta engine Mercedes-Benz OH1626 Euro 4. Interiornya masih bersih dan rapi, sangat mewah dan berkelas berkat perawatan yang rutin dan kru yang rajin. Nah, motif lantainya sendiri warnanya coklat kayu. Bantal selimutnya bagus, bersih, dan wangi. Nah, yang lebih penting lagi, toiletnya ini bersih teman-teman, serta spacenya luas. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika ada kepentingan ke belakang saat perjalanan jarak jauh. Pokoknya mantap banget. Buat teman-teman yang ada rezeki bisa nyoba naik PO Haryanto Kenzo HR078. Sambil menikmati perjalanan bersama PO Haryanto HR078 Konsen Kenzo, aku mau berbagi sedikit tips
berkendara di jalan tol dengan aman. Mengingat di jalan tol ya, ketika kita mengemudikan mobil pribadi itu seakan-akan ini milik kita sendiri, padahal ini jalan umum, ada yang bawa barang, ada yang bawa penumpang, dan lain sebagainya. Jalan tol sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang pada saat ini sangat efisien dan cepat untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Hadirnya tol Trans Jawa ini telah merubah skema transportasi darat di Indonesia. Nah, bagi para pemula, mengemudi di jalan tol mungkin terasa menakutkan dan menantang. Namun tidak lagi saat auto family ya teman-teman, sudah memahami cara berkendara di jalan tol dengan aman. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari langsung saja kita simak cara berkendara yang baik dan benar di jalan bebas hambatan sebagai berikut. Yang pertama adalah siapkan kendaraan Anda. Nah, persiapan kendaraan sebelum memasuki jalan tol merupakan langkah pertama yang penting dalam berkendara dengan aman. Pastikan Anda selalu memeriksa kondisi kendaraan secara menyeluruh, termasuk tekanan udara, ban, sistem rem, lampu, kaca depan, dan seluruh fitur yang tersedia di dalam mobil. Pastikan juga sudah tersedia jumlah bahan bakar atau BBM yang cukup untuk menempuh perjalanan sesuai dengan trip yang akan kamu laksanakan. Jangan lupa teman-teman bisa melakukan perawatan di bengkel terdekat yang ada di kota kamu. Yang kedua, persiapkan diri. Bukan hanya kendaraan, diri atau keadaan tubuh juga perlu disiapkan dengan baik. Pastikan teman-teman berada dalam kondisi fisik dan mental yang sehat sebelum memulai perjalanan. Jika perjalanan akan memakan waktu yang lama, pastikan untuk cukup beristirahat dan menghindari kelelahan atau mengantuk saat mengemudi. Sediakan air minum dan makanan ringan yang cukup sehingga konsentrasi mengemudi tetap terjaga selama perjalanan. Apabila ternyata diperlukan, tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu untuk beristirahat, sholat, dan makan, serta meregangkan tubuh dengan berhenti di rest area terdekat, agar badanmu tetap fit dan segar selama berkendara di jalan tol. Yang ketiga, pahami tanda dan simbol rambu lalu lintas. Nah, sebelum masuk ke jalan tol, penting untuk memahami tanda dan simbol yang digunakan di jalan tol. Tanda-tanda seperti gerbang tol, petunjuk keluar masuk, dan pembatas kecepatan memiliki arti khusus. Pahami dan ikuti petunjuk yang ada untuk menghindari kesalahan dan kesulitan saat berkendara di jalan tol. Jika teman-teman merasa bingung atau tidak yakin dengan arti suatu tanda, selalu bertanya kepada petugas jalan tol atau merujuk pada informasi yang ada, atau bisa juga kamu googling di HP kamu. Yang keempat, gunakan jalur yang sesuai. Perlu diketahui bahwa di jalan tol terdapat jalur khusus untuk kendaraan berkecepatan tinggi dan rendah. Jadi penting untuk menggunakan jalur yang tepat dengan kecepatan kendaraan Anda. Nah, biasanya jalur kanan digunakan untuk kendaraan dengan kecepatan rendah atau untuk keluar masuk jalan tol. Sementara jalur kiri digunakan untuk kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, sebenarnya ini terbalik ya teman-teman. Jalur paling kanan itu untuk kecepatan yang paling tinggi, dan jalur kiri itu tuh jalur lambat. Dan kemudian paling kiri atau bahu jalan digunakan apabila keadaan darurat. Namun biasanya di tol Trans Jawa, jalur kiri atau bahu jalan digunakan untuk kebut-kebutan. Jadi tetap waspada dan hati-hati. Yang kelima, patuhi batas kecepatan. Salah satu kunci utama dalam berkendara di jalan tol dengan aman adalah mematuhi batas kecepatan yang ditentukan. Mematuhi batas kecepatan aman sekitar 100 km per jam sampai dengan 110 km per jam akan membantu menjaga keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Kemudian tidak juga untuk mengemudi terlalu lambat di jalur kiri atau terlalu cepat di jalur kanan. Yang keenam, jaga jarak aman. Selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan teman-teman adalah prinsip penting dalam berkendara di jalan tol, terutama saat berada dalam kecepatan tinggi. Pastikan teman-teman selalu menjaga jarak yang cukup dengan kendaraan di depan teman-teman semua. Yang ketujuh, gunakan lampu kendaraan dengan tepat. Penggunaan lampu kendaraan yang tepat juga perlu diperhatikan saat berkendara di jalan tol, terutama saat kondisi cuaca kurang baik atau ketika berkendara pada malam hari. Pastikan lampu kendaraan Anda berfungsi dengan baik dan menyala dengan benar untuk membantu melihat jalan, membantu penerangan, dan juga mewaspadai akan adanya bahaya atau genangan air yang ada di depan teman-teman semua. Yang kedelapan, hindari menggunakan ponsel selama berkendara. Nah, ini paling penting mengingat di dunia modern sebentar-sebentar pegang ponsel
Hindari menggunakan ponsel selama berkendara di jalan tol, baik untuk menerima panggilan telepon ataupun mengirim pesan. Atau juga kamu scroll-scroll di media sosial. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman. Yang kesembilan, gunakan semua fitur yang ada di dalam mobil dengan bijaksana. Keberadaan berbagai teknologi canggih pada fitur di dalam mobil tentu membantu memudahkan ketika berkendara. Mulai dari membantu memberikan informasi mengenai keberadaan atau posisi mobil di area blind spot hingga memudahkan mengatur kecepatan. Namun semua fitur yang ada hanya akan memberikan manfaat kalau teman-teman semua menggunakannya dengan bijaksana. Jadi pastikan kalian menggunakannya dengan tepat. Yang terakhir adalah tetap waspada dan fokus. Nah, tetap waspada dan fokus ini sangat penting ketika berkendara di jalan tol. Mengingat kondisi lalu lintas dan lingkungan sekitar sangat berbeda dengan kita saat berada di jalan raya. Hindari mengemudi dalam keadaan mabuk, menggunakan narkoba, atau mengalami gangguan emosi lainnya. Pemahaman dan kesadaran teman-teman termasuk faktor yang paling berpengaruh untuk berkendara dengan aman dan nyaman di jalan tol. Nah, sekian tips dari Mimin. Teman-teman langsung bisa menyaksikan lagi perjalanan bersama PO Haryanto HR078 Kenzo dari Wonogiri menuju Jakarta.
bertemu dengan PO Haryanto bersolawat. Wah, dengan bodi buatan karoseri Piala Mas. Oke, kita servis makan dulu teman-teman. Ada menu nasi rames, soto ayam, dan nasi goreng. Menunya mantap banget teman-teman. Aku ngambil menu nasi rames pada trip kali ini. Wah, dengan lauk satu butir telur. Wah, ini dia teman-teman, deretan PO Haryanto Jack Kiarat, ada Haryanto Delman, Luri Putih, dan Ginsu. Aku belum nyobain ini sama ini 109 181.